Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Cahya dari Prodi Manajemen Universitas Islam Badik, Surakarta, kelas B1. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan jurnal Ekonomi Syariah Indonesia yang berjudul Manajemen SDM dalam Perspektif Ekonomi Islam, Tinjauan Manajemen SDM dalam Industri Bisnis, demi memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Islam yang diampu oleh Ibu Raisa. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia ini diambil dari volume 2 bulan Desember tahun 2012 dari STIA Alma-Ata Yogyakarta. Berikut biodata penulis dari Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Beliau adalah Bapak Teguh Suripto. Beliau adalah seorang dosen di STIA Alma-Ata Yogyakarta. Bisa ditemukan di scholargoogle.co.id atau almaata.ac.id. Metodologi penelitian Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia tersebut dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Metode pengumpulan datanya dengan mengumpulkan buku referensi pokok dan buku pendukung. Teknik analisis data bersifat analisis isi. Latar belakang. Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan. Sejak abad ke-17, manajemen baik sebagai ilmu sains maupun praktik merupakan salah satu faktor utama pendorong perkembangan industri besar, menurut Jurnal Penelitian Fuad Ma'od tahun 2008. Dalam perkembangannya, walaupun manajemen SDM ditemukan oleh dunia barat, tetapi seiring dengan menyebarnya dunia industri, manajemen dikenal dan diterapkan oleh hampir seluruh perusahaan atau organisasi di seluruh dunia. Di samping persoalan manajemen, seringkali perusahaan juga berhadapan dengan persoalan ekonomi yang lebih luas, misalnya tentang ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat diri dengan kemampuan manajerialnya yang baik. Dalam kondisi yang seperti itu, banyak tokoh berupaya memasukkan norma-norma agama dan nilai-nilai keadilan ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Agama merupakan salah satu hal yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam hal budaya dan nilai-nilai sosial di dalamnya. Konsep ajaran agama ini dijalankan secara individual oleh pemeluknya. Masyarakat muslim percaya bahwa keselamatan dan keberuntungan akan dicapai ketika kaum muslim menerapkan ajaran agama dalam kehidupannya. Dengan berlandaskan pada konsep tersebut di atas, maka pengelolaan sumber daya manusia sebagai sebuah unsur manajemen dalam perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan syariat atau tuntunan Islam dalam pengelolaan SDM. Dengan demikian, sistem syariah manajemen akan memberikan efek yang baik. Kajian pustaka. Manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia. Oleh karena itu, setiap perusahaan seharusnya sangat memperhatikan SDM sebagai salah satu faktor produksi. Manajemen SDM dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam dunia industri, saat ini manajemen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha, terlebih manajemen SDM. Melalui manajemen diupayakan adanya inovasi baru yang mampu memberikan solusi bagi perkembangan dunia industri, khususnya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Kriteria pemilihan SDM dalam kajian ekonomi Islam, penawaran atau proses rekrutmen tenaga kerja bergantung pada 3 faktor, yaitu kecakapan tenaga kerja, kesehatan moral dan fisik, akal pikiran yang baik. Pelatihan dan pengembangan. Dalam pandangan Islam, pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan mampu bekerja lebih teliti daripada yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan. Pembahasan. Implementasi manajemen SDM
atau MSDM di perusahaan. MSDM merupakan rangkaian dari kegiatan penarikan seleksi, pengembangan, pelatihan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Perusahaan juga memiliki job description sebagai unsur untuk melakukan seleksi karyawan. Job description merupakan gambaran tentang pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Pada gambar di atas ini menggambarkan tahapan yang dilalui oleh perusahaan, yang pada akhirnya semua itu merupakan representasi dari tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Manajemen SDM atau MSDM dalam perspektif Islam. Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, berkah, dan kesejahteraan bagi semua umat di muka bumi ini. Oleh karena itu, dasar pengelolaan perusahaan sudah semestinya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dalam proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan, semuanya memiliki dasar bahwa Allah merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, manajemen yang memperlakukan karyawannya hanya sebagai objek perusahaan dalam pandangan ekonomi Islam dianggap manajemen yang lalai dari sifat adil yang semestinya menjadi dasar manajemen. Kesimpulan, agama Islam merupakan salah satu hal yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam hal budaya dan nilai-nilai sosial. Dengan penerapan manajemen SDM secara Islami, maka karyawan akan menjadi subjek bagi perusahaan sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif bagi kemajuan perusahaan. Ekonomi Islam tidak merupakan ciri pokok kemajuan manusia, yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia. Berikut ayat Al-Quran dan penjelasan yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Saya ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahi al-hikmah itu. Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Surat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita diberikan akal dan pikiran yang lebih baik dari makhluk yang lain. Oleh karena itu, karyawan harus dapat mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupannya, baik di kantor maupun di rumah. Inspirasi yang dapat saya ambil dari jurnal Ekonomi Syariah Indonesia tersebut, yaitu sistem ekonomi Islam dalam menerapkan manajemen SDM mendasarkan pada keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan etika manusia. Alasan saya mengambil inspirasi itu adalah agar mengerti dan memahami pentingnya apa itu manajemen sumber daya manusia dan bagaimana SDM itu di dalam perspektif Islam, serta memahami peran SDM di dalam industri bisnis. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.